tim 2 kelompok 9 ditempatkan di Desa Tirto Marto. Tirto Marto merupakan salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, yang terletak kurang lebih 4 km dari ibu kota Kecamatan Cawas dan 18 km dari pusat kota Klaten, dan 125 km dari kota Semarang. Desa Tirto Marto memiliki batas wilayah, yaitu dengan batas utara yang berbatasan langsung dengan Desa Telingsing, dan bagian selatan berbatasan langsung dengan Desa Cawas dan Balak, serta pada bagian barat berbatasan langsung dengan Desa Mlese dan Baran. Pada bagian timur, Desa Tirto Marto berbatasan langsung dengan Desa Japana. Luas wilayah Desa Tirto Marto berkisar pada jumlah 157 hektar. Secara batas wilayah administrasi Desa Tirto Marto ini terbagi ke dalam 10 dusun, 9 RW, dan 19 RT. Letak secara geografis Desa Tirto Marto terletak pada ketinggian 250 hingga 300 meter di atas permukaan air laut. Bentuk topografi daerah berupa dataran rendah dengan suhu udara rata-rata berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius. Terdapat permasalahan yang mendasar yang terjadi pada Desa Tirto Marto, yaitu perangkat desa yang belum lengkap, serta pembangunan kantor desa yang juga belum sepenuhnya rapih karena perencanaan infrastrukturnya yang baru. Dan ketika ada pergantian kepala desa yang baru sekitar pada tahun 2019. Tidak hanya itu, sumber daya manusia juga tidak dapat memenuhi karena dalam beberapa tahun terakhir ini terdapat banyak pergantian akibat ada yang meninggal dan pensiun. Pada tahun 2019, Desa Tirto Marto ini sempat termasuk ke dalam 8 desa yang masih tertinggal dari total seluruh desa yang terdapat di Kabupaten Klaten. Namun, saat ini sudah termasuk ke dalam golongan desa yang berkembang. Potensi utama Desa Tirto Marto tentunya terdapat pada sektor pertaniannya. Jika dilihat kenampakannya dari Google Earth, sekitar 60% bahkan lebih lahan yang ada pada desa digunakan sebagai lahan pertanian. Walaupun termasuk daerah dengan dataran yang rendah, desa ini tidak pernah terjadi bencana banjir. Padahal desa lain seperti Desa Burikan dan Desa Balak sering terjadi banjir dengan intensitas hujan yang tinggi dan berlangsung dalam waktu yang cukup lama. Peternakan dan produk UMKM di desa ini masih milik individu masyarakat, belum ada yang secara langsung dikelola oleh desa. Sedangkan pertanian memiliki kelompok wanita tani atau biasa yang disebut sebagai KWT, yang memiliki tujuan untuk menciptakan kader-kader tani yang berkualitas. Dalam ranah media, Desa Tirto Marto ini sudah dapat dikatakan desa dengan melek digital, seperti halnya website, media sosial, dan channel YouTube yang sudah ada, hanya tinggal dikembangkan kembali agar sesuai dengan tren zaman. Pada beberapa acara desa juga sempat diliput oleh media yang terkenal seperti Jogja TV, iNews, MNC, dan RCTI. Misalnya pada acara pemilihan kepala desa, festival UMKM, dan pameran bonsai Solo Raya dan Yogyakarta. We are the reverie, we are the dreamers. We dance through the night in our bones we can. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Billy Anwar. Saya selaku koordinator desa tim 2 KKN di Desa Tirto Marto. Baik, terkait bicara mengenai keberlangsungan atau keberjalanan program kerja yang sudah berlangsung, di mana terdapat monodisiplin yang dilakukan oleh masing-masing mahasiswa KKN, dan yang kedua ada juga multidisiplin yang memang dilaksanakan secara bersama, di mana minimal terdapat 3 program studi yang mengampunya. Nah, di sini terkait keberjalanannya sendiri sudah cukup baik dan sudah sesuai dengan timeline yang ada, di mana program kerja terakhir berlangsung pada minggu ke-5, yang dimana minggu ke-5 tersebut memang sudah berada di penghujung timeline KKN, di mana minggu ke-6 tinggal penyusunan laporan saja. Pada keberlangsungannya sendiri, program Mono pun sudah memang dibicarakan kepada kepala desa,
perangkat desa maupun masyarakat, di mana semuanya cukup antusias dengan program-program yang ada dan semua menerima tim KKN dengan baik, layaknya seperti masyarakat Desa Tirtomarto itu sendiri. Lalu untuk program multi, itu yang pertama ada pelatihan UMKM, yang dimana target pesertanya itu terdiri dari pelaku-pelaku usaha yang berada di Desa Tirtomarto. Itu juga disambut dengan baik, sangat cukup ramai dan antusias karena mereka semua ingin berlomba-lomba ibaratnya untuk memajukan usahanya masing-masing, dimana mulai dari usaha barang, usaha makanan maupun usaha jasa gitu. Dan dari kami juga sangat ingin membantu dan insya Allah berkelanjutan lah, tidak hanya pada acara pelatihannya saja, tapi setelah acara itu pun banyak yang menghubungi dari kami untuk membuatkan logo, untuk ingin diajari cara membuat kris dan ingin bertanya-tanya lebih lanjut lagi tentang pelatihan-pelatihan yang kemarin sudah dilaksanakan. Lalu pada program multidisiplin yang kedua, itu berkaitan dengan pembuatan filtrasi air sederhana, yang dimana sasarannya sendiri berada pada setiap dukuh, orang-orang di setiap dukuh yang memiliki sumur dan masih aktif menggunakannya gitu. Jadi di sini memang banyak sekali, atau khususnya di satu dukuh memang ada yang masih menggunakan sumur dan memang tidak bisa masuk PDAM seperti itu. Nah di situ kita sama-sama diskusi terkait bahaya dari kesadaran air dan bagaimana cara mengulanginya, bagaimana cara menanggulanginya, bagaimana di situ kita membuat demonstrasi ya kecil-kecilan terkait bagaimana cara atau alat itu bekerja gitu. Dan semua warga juga cukup antusias, dan bahkan seusai acaranya selesai banyak yang ingin diajari dan banyak yang meminta video juga terkait tutorial cara membuat alat tersebut gitu. Jadi di sini saya selaku koordinator desa atau perwakilan dari tim 2 KKN Desa Tirtomarto mengucapkan banyak-banyak terima kasih juga kepada warga yang sudah menerima kami dengan hangat, dan khususnya juga kepala desa dan perangkat desa yang sudah menyukseskan atau membantu dalam selesainya program-program kerja yang kami adakan. Itu mungkin harapan kedepannya, semoga nantinya Desa Tirtomarto ini semakin maju lagi, semakin melek akan perkembangan zaman, dan juga tetap menjaga budaya ya dengan keharmonisan yang ada. Untuk kesan dan pesan saya terhadap adik-adik mahasiswa-mahasiswi ini ya, karena memang saya menyadari ada keterbatasan waktu kalian dalam melaksanakan kegiatan KKN, hanya 45 hari. Tentu 45 hari itu bisa dibilang waktu yang sangat singkat, bukan cukup singkat tapi sangat singkat, sehingga banyak waktu yang harus di-manage dengan baik untuk melaksanakan proker dan juga untuk kegiatan lainnya. Saya menilai kalian sudah menjalankan proker dengan baik dan juga belajar dari KKN ini. Kalian belajar bagaimana bersosialisasi, bagaimana bermasyarakat, bagaimana memanage sebuah organisasi, bagaimana ketika menghadapi masyarakat yang tentu SDM-nya satu sama lain beda. Bagaimana kalian mencoba menjelaskan dengan masyarakat yang latar belakang pendidikannya berbeda satu sama lain, pengetahuan masing-masing personal juga beda. Tentu ini menjadi sebuah pengalaman yang tersendiri yang nantinya akan menjadi bekal kalian dalam memasuki dunia yang lebih luas lagi, mungkin dunia kerja atau dunia kemasyarakatan di tempat yang lain yang bisa menjadi bekal untuk kalian semua. Saya berharap tetap semangat untuk kedepannya kalian meraih kesuksesan. Tentu tidak lepas satu pesan saya, berusaha dan berdoa.
Doa itu berdoa dari diri Anda sendiri dan juga tentu yang utama doa restu dari orang tua.